Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang harta waris dan surat wasiat. Ancaman mengambil hak waris orang lain. Hadis dari Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aqta'a haqqam ri'in muslimin biyamini." Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya secara zalim, faqad auhaballahu lahun nar, maka Allah mewajibkan baginya neraka. Wa harrama alaihil jannah, dan mengharamkan baginya surga. Qalu wa in kana syai'an yasiron ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, walaupun itu sesuatu yang sedikit ya Rasulullah. Qala wa in qadiban min aradin. Rasulullah menjawab, walaupun hanya sebatang kayu siwak. Hadis riwayat Muslim nomor 137. Ini menunjukkan bahwa sekecil apapun hak waris yang diambil secara tidak sah tetap berdosa besar. Kemudian ancaman mengubah batasan waris. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasulnya serta melanggar batas-batas ketentuannya, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya, baginya azab yang menghinakan. Quran Surat An-Nisa ayat 14. Ini adalah ancaman bagi orang yang sengaja mengubah atau melanggar ketentuan pembagian waris yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian ancaman bagi yang menghalangi warisan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qata'a mirasa warisin." Barang siapa yang menghalangi hak waris seseorang, qata'allahu mirasahu minal jannah, maka Allah akan menghalangi haknya dari surga. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah dinilai hasan oleh sebagian ulama. Kemudian berikutnya dianggap sebagai penduduk neraka meskipun taat beribadah. Ada sebuah hadis yang menceritakan tentang seorang yang beramal saleh selama 60 tahun, namun saat ajal menjemput, ia berbuat curang dalam wasiat atau warisnya, maka ia tetap masuk neraka. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula la ya'malu bi amali ahli khairi sittaina sanatan." Sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan ketaatan amal kebaikan selama 60 tahun. Fa'idha hadarahul mautu, kemudian ketika kematian menjemputnya, doro fil wasiyah, ia berbuat zalim merugikan ahli waris dalam wasiatnya. Fatajibu lahun nar, maka wajib baginya neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Kemudian ini cara pembagian waris. Contoh kasus 1, misalkan yang meninggal ayah, ahli warisnya istri, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan, misal harta 100 juta, maka istri dapat 1/8 dari 100 juta sebesar 12.500.000, sisanya 87.500.000. Ini dibagikan ke anak laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1. Anak laki-laki mendapat 2/3 kali 87,5 juta sama dengan 58,333.333. Kemudian yang anak perempuan 1/3 kali 87,5 juta sama dengan 29.166.667. Ini ada juga kasus yang kedua, yang meninggal ayah, ahli waris istri dan 1 anak perempuan, hartanya 100 juta.
Istri dapat 1/8, 12.500.000. Kemudian anak perempuan dapat setengah sebesar 50 juta. Ini ada sisanya kemana? Ini sisanya untuk ashabah. Misalnya ada saudara laki-laki pewaris, sisanya untuk ashabah ya. Kemudian ini dasar perhitungan waris berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Fa in kunna nisa'an fawqa isnataini falahunna sulusa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu wali abawai likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walada. Fa illam yakul lahu waladu wa warisahu abawahu fali ummis sulus. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummis sudusu min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Abaakum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Artinya Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jika anak itu semua perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh setengah dari harta yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat 1/6. Warisan tersebut dibagi setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan dilunasi utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran surat An-Nisa ayat 11. Kemudian Allah berfirman lagi di ayat berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walada. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dain. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walada. Fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi sulusi min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghairu mudar. Wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Artinya, bagimu para suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, kamu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan setelah dibayar utangnya. Bagi mereka para istri 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka para istri 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang baik laki-laki maupun perempuan meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu, bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Akan tetapi, jika mereka saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Quran surat An-Nisa ayat 12. Ini ada kasus yang ketiga, yang meninggal wanita lajang
ahli waris saudara laki-laki kandung, harta 100 juta. Saudara laki-laki statusnya sebagai asabah, mendapatkan langsung 100 jutanya itu. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, baqiyatul mali lidakaril aqrobi, sisanya untuk laki-laki yang terdekat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelum diwaris, kalau bisa disedekahkan, apa yang bisa disedekahkan sekarang. Jangan sampai penyesalan datang saat ajal tiba. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Artinya, infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata sambil menyesal, Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan tergolong orang-orang dan aku akan termasuk orang-orang saleh. Quran Surat Al-Munafikun ayat 10. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika ajal sudah datang, permintaan untuk bersedekah sudah tidak diterima. Ini ada hadis sedekah yang terbaik. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Afdalus shadaqati anta shaddaqa wa anta sahihun syahih. Sedekah yang paling utama adalah ketika engkau bersedekah dalam keadaan sehat lagi gigir. Tahsyal faqara wa ta'mulul hina. Engkau takut miskin dan masih berharap menjadi kaya. Wala tumhil, janganlah engkau menunda hatta ida balaghatil hulkum, hingga apabila ruh telah sampai di tenggorokan, qulta li fulanin kada li wali fulanin kada. Engkau berkata untuk si fulan sekian, wa qad kana li fulanin. Padahal harta itu sudah menjadi hak ahli waris. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini sangat tegas, jangan menunggu sakaratul maut baru mau bersedekah. Karena saat itu harta sebenarnya sudah menjadi hak ahli waris. Ketika sudah diwaris, statusnya sudah bukan sedekah lagi, tapi hanya pindah pemilik sesuai ahli waris. Biar aman, buatlah surat wasiat sedekahkan sepertiga harta mulai dari sekarang. Ini ada dalil hadis tentang wasiat maksimal sepertiga. Hadis dari Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, As-sulusu sepertiga, was-sulusu kasirun, dan sepertiga itu sudah banyak. Innaka antadaro warasataka awniya. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, khairum min antadarohum alatan. Itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Yatakafafunan nas, hingga meminta-minta kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari nomor 2733 dan hadis Muslim 1632. Penjelasan dari hadis ini, maksimal sepertiga harta boleh diberikan melalui wasiat kepada non ahli waris. Jika lebih dari sepertiga, haram tanpa izin ahli waris. Sisanya harus dibagi menurut hukum waris yang tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11-12. Ini contoh nyata. Total harta 100 juta. Pewaris ingin mewariskan 50 juta. Melebihi sepertiga tanpa izin ahli waris tidak boleh. Karena kalau 50 juta itu setengahnya dari 100 juta. Tidak boleh. Maksimal hanya sepertiga. Yang boleh diwasiatkan maksimal 33.333.333 atau sepertiga. Sisanya 66 juta sekian harus dibagi sesuai ahli waris. Ini contoh membuat surat wasiat Islami sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, terus nama, tempat tanggal lahir, alamat,
dengan ini menyatakan wasiat sebagai berikut. Nomor 1, apabila saya wafat, seluruh harta peninggalan saya untuk melunasi utang-utang saya terlebih dahulu. Kemudian poin nomor 2, jika masih ada sisa, wajib sepertiga dari harta saya digunakan untuk sedekah atau wakaf. Ini boleh didetailkan sih. Misalkan 20% untuk sedekah, 30% untuk zakat mal, atau 50% untuk wakaf pembangunan masjid. Ini hanya contoh saja. Kemudian jika masih ada sisa, dibagikan sesuai hukum waris Islam faraid. Kemudian pesan kepada keluarga agar tidak saling menzalimi dan tidak berselisih dalam urusan harta. Kemudian poin yang nomor 5, wasiat ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun. Ini ada tanda tangan. Kemudian ini saksinya harus orang luar ya, maksudnya nggak boleh dari ahli waris. Misalkan ini lebih dari sepertiga, itu harus izin ahli waris. Karena ini maksimal sepertiga, tanpa izin ahli waris tidak masalah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.